Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali saya akan sampaikan mengenai mimpi dan hikmat makrifat. Ini renungan singkat ya saudaraku. Apa mimpi itu saudaraku? Mimpi itu sesuatu yang diberikan kepada semua orang. Baik orang jahat, orang baik itu dapat mimpi saudaraku. Baik orang miskin, orang kaya itu dapat mimpi. Jadi jangan jadikan mimpi itu menjadi patokan satu kebenaran, apalagi dikaitkan dengan hal-hal akhir zaman, saudaraku. Jadi mimpi itu untuk semua orang, ya saudaraku. Orang berdosa pun mimpi loh, saudaraku. Nah, orang baik juga mimpi, orang kudus juga mimpi. Nah, saudaraku, dalam satu ayat dikatakan bahwa bedanya antara mimpi dengan firman Tuhan. Mimpi dengan kebenaran itu bagaikan bedanya jerami dan gandum. Artinya memang ada hubungannya tetapi jauh banget. Saudaraku, mimpi itu jerami. Nah, firman Tuhan itu gandum, saudaraku. Nah, saudaraku, asalnya gandum itu memang pertamanya bermula dari jerami juga, tetapi setelah melalui proses yang sedemikian rupa akhirnya menjadi gandum, menjadi satu makna, menjadi sesuatu yang mentes bahasa Jawanya. Saudaraku, saya mengingat tentang Yusuf ini waktu masih muda. Saudaraku, waktu 17 tahun dia mendapat mimpi matahari, bulan dan bintang. Saudaraku, itu diceritakan kepada saudara-saudaranya sampai membuat saudara-saudaranya tuh iri, membuat saudara-saudaranya benci. Bahkan bapaknya sendiri sempat menegur, kowe iki ngimpi apa? Mosok aku sama ibumu sama saudara-saudaramu bersujud kepadamu, kowe iki mimpi apa? Impen-impen apa? Saudaraku, itu mimpi. Mimpi itu sesuatu yang diberikan ketika manusia, saudaraku, masih banyak hidup di dalam darah daging. Maka saya beritahu lagi bahwa semua orang itu bisa mimpi loh, saudaraku. Baik orang yang berdosa, orang bejat itu bisa mimpi, saudaraku. Dan impiannya tentunya juga menurut apa pengalaman hidup mereka. Dan di dalam impiannya ya bisa buruk, bisa bagus, saudaraku. Bisa merupakan satu petunjuk untuk bertobat, saudaraku. Jadi orang bejat itu bisa mimpi, orang kudus bisa mimpi, saudaraku. Nah, Yusuf ini, saudaraku, satu kemurahan Tuhan, diberi mimpi ilahi dari Tuhan tentang matahari, bulan dan bintang yang bersujud kepadanya. Saudaraku, ini ketika Yusuf masih muda, 17 tahun, artinya hidupnya masih di dalam hidup yang penuh gejolak kaula muda lah, saudaraku. Masih hidup dalam masa remajanya, sehingga dia masih banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu, sehingga terpaksa Tuhan itu ngomongnya lewat mimpi. Nah, ini beda ketika Yusuf sudah dewasa, saudaraku. Ketika Yusuf mengartikan mimpinya Raja Fir'aun, itu Yusuf sudah bukan dengan mimpi lagi, tapi dengan hikmat dan makrifat. Hikmat dan makrifat itu apa toh, saudaraku? Hikmat dan makrifat itu dalam bahasa lainnya disebut logos gnoseos, artinya satu pengetahuan ilahi. Bagaimana kita mengenal akrab dengan Tuhan. Kalau seseorang itu kenal akrab dengan Tuhan, saudaraku, dia akan diberi suaranya Tuhan. Seperti Samuel ketika mengurapi Daud itu sudah mendengar suaranya Tuhan langsung. Tetapi ketika Samuel kecil masih dipanggil untuk pelayanan, Samuel juga nggak ngerti. Dia tidur, mimpi dipanggil oleh Imam Eli beberapa kali. Sampai Samuel datang, "Bapakku, apakah engkau memanggil aku?" Imam Eli berkata, "Tidak, tidurlah anakku," sampai 3 kali. Nah, seperti itu, saudaraku. Jadi ini merupakan gambaran juga ya, saudaraku, kalau seorang murid itu diberitahu sesuatu oleh Tuhan itu kadang melalui wujud gurunya, melalui suara gurunya, melalui mimpi dari gurunya, mendapat mimpi dari gurunya. Ini seorang murid.
seperti Samuel ketika terpanggil. Jadi ini perbedaan antara mimpi dan makrifat. Saya beritahu contoh pertama tadi Yusuf. Yusuf itu ketika masih dalam gejolak muda, gejolak anak muda 17 tahun itu, saudaraku, kan masih hawa nafsu mudanya masih banyak banget, saudaraku. Itu dia masih diberitahu oleh Tuhan dengan petunjuk mimpi. Tetapi ketika dia dewasa dan mengendap, Tuhan nggak lagi lewat mimpi. Ketika menerjemahkan mimpinya Fir'aun, itu Yusuf langsung ngerti, diberitahu sama Tuhan lewat logos gnosis, lewat hikmat dan makrifat. Yusuf langsung bisa terjemahkan apa yang dimaksud di dalam mimpi-mimpi Fir'aun. Jadi saudara, kalau waktu itu Fir'aun itu mimpi, kemudian Yusuf mengartikan nunggu dapat mimpi, kan lucu, saudaraku. Nah, di sini menjadi paham kan, saudaraku, antara mimpi dan makrifat, hikmat dan makrifat itu jauh beda, saudaraku. Jadi mimpi itu diberikan kepada orang-orang yang masih banyak hidup di dalam darah daging. Akhirnya dia tidak bisa menangkap suara Roh Kudus. Karena tidak bisa menangkap suara Roh Kudus, akhirnya diberilah dia petunjuk melalui mimpi. Saudara, kita akan baca Kejadian 37, 9-11. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakkan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Ini waktu Yusuf remaja, hidupnya masih dalam gejolak muda, darah muda. Kalau Bang Roma Irama katakan seperti itu. Sudah masih gejolak muda, darah muda, semangatnya semangat muda. Saudaraku, masih banyak dipengaruhi hawa nafsu dan keinginan daging. Ambisi dan semangatnya masih menggebu-gebu juga tentunya, saudaraku. Nah, ketika masih seperti itu kondisi seseorang, itu Tuhan akan memberitahu lewat mimpi. Nah, saudaraku, dan mimpi itu harus diterjemahkan. Saudara, kalau dapat mimpi boleh tanya sama saya ya, tapi saya bukan ahli tafsir mimpi. Nah, misalkan ini dari pengalaman pelayanan, saudaraku. Orang itu kalau dikejar-kejar buaya atau digigit buaya, itu dia akan mengalami satu penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah, seperti stroke, jantung, dan lain sebagainya. Saudaraku, ular, saudaraku, termasuk ular kobra, orang yang digigit ular kobra. Ini ada teman yang kenal saya juga, saudaraku. Sebelum dia stroke itu dia mimpinya digigit ular kobra, saudaraku. Nah, itu satu yang dari mimpi-mimpi seperti itu kita bisa belajar, bahkan banyak hal lagi. Kalau saudara misalkan mimpi dapat ikan-ikan yang bagus, yang bersisik dan bersirip, saudara akan dapat berkat. Itu betul, saudaraku. Bisa saudara titeni bahasa Jawanya. Tapi kalau saudara mendapat ikan itu wujudnya ikan gabus. Ikan gabus itu kalau bahasa Jawanya kutuk, saudaraku. Itu saudara paginya atau lusanya, biasanya karena mimpi-mimpi yang seperti itu berlakunya sekitar 3 hari, saudaraku. Kalau saudara itu bertemu dengan kutuk malam harinya, ikan gabus, itu dalam 1 hari atau 2 hari ke depan, saudara ini akan ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang mendapat kutukan dari Tuhan. Jadi orang-orang yang angel dinasehati, saudaraku. Boleh saudara perhatikan baik-baik. Saudara dapat ikan tapi kutuk. Tapi ikan gabus itu nggak bagus, saudaraku. Nah, mimpi lagi misalkan, ini cerita dari pengalaman pelayanan ya, saudaraku. Kalau seseorang itu mimpi dia mendapatkan perhiasan, permata, itu bagus. Dia akan mendapatkan satu teman atau bahkan jodoh yang setia, jodoh yang betul-betul dari Tuhan. Itu gambarannya adalah permata dan mutiara. Saudaraku, seperti itu. Atau bisa juga itu berkat.
Kalau saudara mimpi dapat emas itu dapat berkat. Saudaraku, nah satu lagi, kalau saudara mimpi seperti Yusuf dapat matahari, bulan, dan bintang, itu saudara akan mendapatkan ilmu dari Tuhan, mendapatkan satu pengetahuan dari Tuhan. Artinya itu bagus. Mimpi jadi pengantin, wah orang Jawa takut, wah mimpi pengantin itu katanya mau meninggal. Tidak, saudaraku, mimpi jadi pengantin itu justru saudara akan mendapat satu pengetahuan yang semakin dekat kepada Tuhan, karena kedekatan kita kepada Tuhan itu akhirnya digambarkan sebagai hubungan mempelai, antara mempelai pria dan mempelai wanita. Saudaraku, jadi saudara yang mimpi jadi manten jangan takut ya. Saudaraku, banyak lagi arti mimpi itu. Nah, ini yang kaum muda saya kasih tahu. Kalau saudara mimpi digigit kucing, awas, ini dosa seksual. Siangnya saudara akan jatuh dalam dosa seksual. Mimpi digigit kucing atau binatang sejenis kucing. Saudaraku, saudara akan jatuh dalam dosa seksual itu. Saudara, jadi mimpi itu merupakan satu gambaran yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya masih belum begitu dekat dengan Tuhan. Diberi petunjuk. Saudaraku, memang diberi petunjuk supaya orang-orang itu terhindar. Seperti tadi saya katakan, orang jahat juga mimpi loh, saudaraku. Penjahat itu bisa mimpi. Orang bejat itu bisa mimpi, saudaraku. Orang kudus juga bisa mimpi. Dan kalau, saudaraku, mimpi itu direspon dengan baik, akan menuntun seseorang itu kepada kebaikan dan kebenaran. Seperti orang-orang Majus yang dinasihati lewat mimpi oleh Tuhan. Saudaraku, akhirnya mereka taat, menyimpang, tidak lewat jalannya Herodes itu. Akhirnya ya betul-betul selamat. Nah, coba bayangin, kalau orang Majus itu nggak taat, nggak dengar-dengaran suara roh lewat mimpi itu, saudaraku, orang Majus pasti akan dibunuh oleh Herodes. Jadi mimpi itu merupakan bentuk bicaranya Tuhan, saudaraku, baik kepada orang yang masih jauh, masih hidup dalam darah daging, maupun orang yang sudah orang kudus juga bisa dapat mimpi juga, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kalau makrifat itu beda. Tuhan betul-betul ngomong, saudaraku, memberitahukan segala sesuatu itu detail. Seperti kitab Wahyu misalnya, saudaraku. Kitab Wahyu itu nggak bisa diterima melalui mimpi, saudaraku. Nanti akan tidak jelas, menjadi kabur. Tapi kitab Wahyu itu, saudaraku, diterima melalui satu pewahyuan, melalui hikmat dan makrifat, sehingga kitab Wahyu itu begitu runtut dari awal sampai akhir, terbuka rahasianya. Saudaraku, jadi bedanya antara mimpi dengan makrifat itu seperti itu, saudara. Jadi kalau mimpi itu jangan jadikan patokan ya, saudaraku, untuk menyatakan itu satu kebenaran. Bahkan dengan kaitannya dengan akhir zaman, orang mendadak misalkan mendapat mimpi Tuhan datang, belum tentu itu kemudian Tuhan datang sesuai dengan mimpinya, saudaraku. Jadi mimpi itu harus diartikan, saudaraku. Kadang mimpi itu, saudaraku, itu berlaku bagi diri sendiri, seolah-olah padahal mimpi itu besar, tapi sebetulnya itu teguran Tuhan pada diri sendiri, saudaraku. Jadi kiranya saudara mengerti, membedakan antara mimpi dan hikmat makrifat, logos gnoseos. Dengan hikmat dan makrifat kita bisa melihat Tuhan, tetapi tanpa hikmat dan makrifat kita hanya akan mendapatkan mimpi, saudaraku. Dan kalau saudara mendapatkan mimpi, harus saudara respon dengan baik. Kalau merupakan satu nasihat petunjuk bahwa di depan ada sesuatu yang buruk, ya saudara hindari. Tapi kalau di depan itu sesuatu yang baik, saudara kejar secepatnya, saudaraku. Jadi begitu, kalau saudara mendapat mimpi bagus seperti yang saya sampaikan tadi, dapat emas, dapat ikan yang bersisik, yang bersirip, saudara, secepatnya paginya saudara bekerja yang baik, saudara akan dapat sesuatu yang bagus, dapat mutiara, dapat bintang, apalagi saudara, luar biasa itu, saudara. Tapi kalau malamnya saudara itu mimpinya itu dapat ikan kuto, saudaraku, ya siangnya sebaiknya berdoa saja, hindari, karena saudara akan ketemu dengan orang-orang yang
tidak baik dan menyebalkan. Saudara ketemu dengan buaya, hendaknya paginya atau beberapa hari setelah itu saudara banyak berdoa, karena itu pertama menunjuk penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Kemudian buaya itu juga menunjuk kepada kuasa kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya saudara menjadi jelas tentang mimpi dan makrifat. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.